Bang Farhan review film dong. Ada komen dari Vania Zinata. Bang, kenapa orang kalau makan harus pakai sendok? Ya kalau mau pakai kekerasan namanya oknum pol. Bakso. Kembali lagi dengan aku Bang Farhan Film. Sebelum kita review filmnya, aku doain semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul Godzilla Minus One yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan serangan kadal raksasa atau yang kita kenal sebagai Godzilla pada masa selepas peperangan dunia kedua di Jepang. Udah lagi kalah perang didatengin kadal raksasa, kasihan banget Jepang. Gimana keseruan cerita selengkapnya? Mari kita langsung review filmnya. Film ini berlatar pada tahun 1945. Seorang pilot muda Jepang bernama Koichi Shikishima menerbangkan pesawat tempurnya di atas lautan Pasifik. Ia seharusnya menjalankan misi kamikaze yang kalau kita harus bunuh diri itu loh kalau pas perang. Sebuah bentuk pengorbanan diri yang dianggap mulia oleh militer Jepang saat itu. Namun di tengah penerbangan, Koichi dihantui oleh ketakutan dan keinginan untuk hidup. Maka dari itu ia memutuskan untuk berpura-pura mengalami kerusakan pada mesin pesawatnya dan mendaratkan darurat di sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Odo. Di Pulau Odo ini, Koichi bertemu dengan sekelompok tentara Jepang yang masih bertahan, termasuk seorang teknisi pesawat bernama Tachibana. Para tentara Jepang awalnya menyambut Koichi dengan penuh hormat, mengira ia adalah seorang prajurit pemberani yang kembali dari pertempuran. Namun, ketika Tachibana mengetahui bahwa Koichi ini berbohong mengenai mesin pesawatnya yang rusak, kepercayaan mereka pun langsung runtuh. Tachibana khususnya merasa kecewa dan memandang Koichi sebagai seorang pengecut. Koichi pun menghindar ke pinggir pulau dan tiba-tiba Koichi melihat ada sekumpulan ikan yang mati massal seperti terkena racun atau radiasi. Pada malam harinya, saat para tentara sedang beristirahat, pulau tersebut tiba-tiba bunyi alarmnya dan diguncang oleh suara gemuruh yang sangat aneh. Mereka mengira itu adalah serangan musuh dari laut. Namun apa yang muncul jauh dari dugaan. Dari kegelapan malam muncullah makhluk raksasa bersisik tebal, bermata menyala merah, dan mengeluarkan suara mengerikan. Ya, makhluk itu adalah Godzilla, monster raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para tentara pun langsung berlarian masuk ke dalam parit, mencoba melawan dengan senjata seadanya. Tetapi Tachibana menyuruh Koichi untuk naik ke dalam pesawatnya untuk menembaki monster tersebut dengan senjata yang ada di pesawatnya. Namun karena memang dasarnya Koichi ini adalah seorang pengecut dan penakut, ia pun tak sanggup untuk menembak Godzilla tersebut. Mau nggak mau, para tentara pun mulai menembaki Godzilla dengan senjata senapan mereka. Tetapi senjata mereka tak mampu untuk melukai Godzilla. Dalam hitungan menit pun, camp mereka hancur oleh Godzilla. Banyak yang tewas, ada yang diinjak, ada yang dimakan, dan juga ada yang dilempar. Koichi dan Tachibana pun akhirnya selamat pada malam itu karena mereka sangat beruntung, tidak terlahap oleh Godzilla. Pada pagi harinya, Tachibana menarik mayat-mayat rekannya yang tewas dalam serangan tersebut dan Koichi pun hanya memandanginya. Tachibana pun menyalahkan Koichi atas kematian rekan-rekannya karena Koichi tidak menembak dengan pesawatnya. Beberapa minggu kemudian, Koichi berhasil kembali ke Tokyo dengan menggunakan kapal bersama pasukan-pasukan lain yang selamat dari peperangan dunia kedua. Di kapal itu, Tachibana pun memberikan surat-surat wasiat dan foto dari rekan-rekan Tachibana yang gugur. Saat Koichi sudah sampai di Tokyo, nampak kota itu sudah tidak seperti yang ia kenal. Serangan udara telah menghancurkan sebagian besar wilayah, dan penduduk yang tersisa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketika kembali ke rumahnya, ia mengetahui bahwa seluruh keluarganya telah tewas dalam satu serangan udara terakhir. Koichi kini benar-benar sendirian, diliputi rasa bersalah dan trauma mendalam atas masa lalunya. Karena hal itu pula, tetangganya pun menyalahkan Koichi atas kematian anak-anaknya.
Yang tetangga itu tahu bahwa pilot kamikaze seharusnya gugur berkorban dalam peperangan. Dalam keadaan putus asa, Koichi berkelana di pasar kumuh kota Tokyo yang penuh sesak oleh warga sipil yang berjuang untuk bertahan hidup. Di sana, tiba-tiba Koichi melihat seorang gadis muda mencuri makanan. Ketika hendak menangkap gadis tersebut, gadis itu justru menyerahkan kepadanya seorang bayi mungil yang tampak lemah dan juga lugu. Koichi pun bingung apa yang harus ia lakukan ke bayi tersebut. Ingin Koichi tinggalkan di pasar, tapi Koichi pun tak sanggup. Saat ingin pulang, gadis itu pun mengejutkan Koichi dan memperkenalkan dirinya sebagai Noriko. Noriko menemukan bayi itu di antara reruntuhan kota dan tidak tega membiarkannya sendirian. Noriko pun mengikuti Koichi hingga ke rumahnya. Awalnya, Koichi menolak untuk menerima Noriko untuk tinggal bersama dia. Namun melihat keteguhan hati Noriko dalam merawat bayi itu, Koichi pun akhirnya melunak dan menerimanya. Mereka bertiga kemudian membentuk ikatan keluarga yang unik di tengah kehancuran perang. Tetangganya pun mengira bahwa itu adalah anak Noriko. Namun Koichi memberitahu bahwa Noriko menemukan anak tersebut. Walau masih tidak menyukai Koichi karena ia pengecut, tetangga tersebut tetap membantu mereka dengan memberi beras. Dikarenakan Koichi membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya, Koichi mulai bekerja sebagai pembersih ranjau laut, pekerjaan berbahaya yang memerlukan ketelitian dan keberanian. Tetapi Noriko tidak ingin Koichi bekerja di sana. Namun mau bagaimanapun, Koichi ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Koichi pun bergabung dengan tim yang terdiri dari 3 orang lainnya, yaitu Akitsu, Noda, dan bocah satu ini kita panggil Joko aja kali ya. Pada awalnya Koichi tidak yakin karena kapal mereka terbuat dari kayu dan terlihat lapuk. Namun Noda menjelaskan bahwa kapal yang terbuat dari besi bisa memicu ledakan ranjau yang terdapat di dalam laut. Bersama-sama mereka menghadapi bahaya setiap hari demi penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup. Keberadaan Noriko dan bayi yang kemudian mereka beri nama dengan Akiko memberi Koichi alasan untuk terus melanjutkan hidupnya. Saat Koichi tertidur, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Setiap malam, Koichi bermimpi buruk tentang kejadian di Pulau Odo. Tentang bagaimana ia gagal melindungi rekan-rekannya dan melarikan diri dari tanggung jawab. Noriko pun menyadari bahwa Koichi memendam beban emosional yang sangat berat. Namun, Noriko tidak pernah memaksa Koichi untuk bercerita. Di lain tempat, nampak Godzilla yang diserang menggunakan bom atom oleh pemerintah Jepang. Scene pun berlanjut yang menunjukkan hubungan Koichi dan Noriko perlahan berkembang menjadi lebih dari sekadar pertemanan. Mereka menjadi keluarga yang saling menguatkan di tengah luka-luka masa lalu. Tahun demi tahun berlalu dan kehidupan mereka sedikit demi sedikit membaik. Koichi mulai merasa bahwa mungkin ia diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang damai. Namun harapan itu kembali terguncang ketika pada tahun 1947 di saat Noriko ingin pergi meninggalkan Koichi untuk pergi kerja keluar kota. Noriko pun mengatakan bahwa Akiko akan dirawat oleh tetangganya. Lalu tiba-tiba ada banyak laporan tentang kapal-kapal yang hilang secara misterius di lautan Jepang. Banyak yang mengira itu akibat ranjau laut sisa perang. Namun, pola kehancurannya yang ditemukan menunjukkan sesuatu yang aneh. Pada bukti-bukti yang didapat, terdapat seperti ada kemunculan makhluk raksasa yang mengerikan. Pada akhirnya, pemerintah mengirim tim penyelidik ke lokasi kapal-kapal tersebut. Termasuk Koichi dan rekan-rekannya pun sedang berada di sana untuk menyelidiki kejadian tersebut. Saat mereka sedang berada di laut, Koichi menyadari kalau itu adalah perbuatan dari Godzilla. Dengan adanya ikan-ikan yang mati mengapung, sama seperti yang Koichi lihat pada Pulau Odo. Mereka pun menyaksikan kemunculan makhluk raksasa dari permukaan air dengan siripnya yang menyeramkan.
Dan ya, Godzilla telah kembali dengan menggigit salah satu kapal di sana. Koichi dan rekannya pun hampir dilahap oleh Godzilla, namun mereka berhasil menghindar. Mereka pun mencoba untuk menjatuhkan ranjau laut untuk melukai Godzilla. Namun, saat ranjau mengenai Godzilla, yang terjadi... Ya, Godzilla ini bisa regenerasi, gengs. Gila, overpower banget. Udah kayak Deadpool aja nih. Setelah Godzilla ini dapat bangkit kembali, kapal perang Jepang pun kembali menyerang Godzilla. Dan yang terjadi... Pada akhirnya, Godzilla pun menyerang kapal mereka dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Kapal perang pun sempat melawan Godzilla kembali, namun tiba-tiba... Kapal perang itu pun hancur, awak kapal pun banyak yang tewas. Karena kejadian itulah, Koichi dan beberapa rekannya pun dapat berhasil selamat kembali ke Tokyo. Namun, trauma lama yang selama ini ia coba lupakan kembali muncul dengan sangat kuat. Ia tak sanggup menahan beban atas yang dirinya lakukan di masa lalu, yang mengakibatkan seluruh orang di Pulau Odo tewas. Keesokan harinya, pemerintah kembali menyusuri laut tersebut untuk mencari hal apa yang menyebabkan kapal mereka hancur semua kemarin. Dan saat sedang berpatroli, pasukan kapal ini pun dikejutkan dengan munculnya makhluk besar menyeramkan yang berenang akan memasuki perairan Jepang. Radio dan alarm pun berbunyi ke seluruh penjuru kota agar para warga dapat dievakuasi dan meninggalkan kota tersebut. Namun naas, hal itu sudah terlambat. Dan ya, monster ini pun mengamuk di kota tersebut, menghancurkan segala yang ada di hadapannya, menggigit segala yang ada di hadapannya, termasuk kereta yang ditumpangi Noriko. Tetapi beruntungnya Noriko masih bisa selamat pada kejadian tersebut. Saat sedang menghancurkan kota, Noriko pun hampir diinjak oleh Godzilla. Namun Koichi tiba-tiba datang menarik Noriko untuk lari dari makhluk tersebut. Dengan buntutnya yang besar, Godzilla pun menghancurkan seluruh bangunan di situ. Akhirnya militer pun datang menyerang Godzilla. Sempat berpikir mereka berhasil, monster tersebut tetap berdiri tegap dan mulai mengisi kekuatan laser yang luar biasa yang ada di dalam tubuhnya dan menghancurkan seluruh yang ada di hadapannya. Kota pun hancur porak-poranda dan Noriko pun akhirnya gugur karena menyelamatkan Koichi. Koichi pun sangat terpukul saat Noriko telah tiada. Karena kejadian itulah Koichi menyimpan dendam terhadap Godzilla. Dan seperti yang kita bisa lihat, seluruh kota pun akhirnya rata dengan tanah. Saat kembali di rumah, kehilangan Noriko menjadi pukulan besar bagi Koichi. Namun hal itu juga menjadi titik balik baginya. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi lari dari tanggung jawab. Kali ini ia akan menghadapi Godzilla dan mengakhirinya. Keesokan harinya, pemerintah akhirnya mengadakan pertemuan darurat bersama para ilmuwan dan militer. Mereka menyadari bahwa senjata konvensional tidak dapat melukai Godzilla. Namun salah satu rekan Koichi pun mengusulkan rencana yang berani, yaitu menggunakan freon dalam jumlah besar untuk membekukan Godzilla dan menenggelamkannya ke dasar laut menggunakan freon tersebut. Rencana ini memerlukan koordinasi yang sangat tepat dan keberanian yang luar biasa. Pada awalnya mereka meragukan rencana ini, namun tidak ada lagi rencana lain yang dapat mereka lakukan. Akhirnya rekannya pun menjelaskan bagaimana rencana yang akan mereka lakukan pada misi tersebut. Dengan rencana tersebut, ia berharap dapat membunuh Godzilla tersebut dengan memanfaatkan tekanan bawah dasar laut dan menghancurkan Godzilla. Para pasukan itu pun menolak karena bisa dibilang ini tuh seperti misi bunuh diri. Namun dengan berani, Koichi tetap bertahan di sana untuk menjadi salah satu pasukan tersebut. Pada malamnya, Koichi dan rekannya pun kumpul di warung Lek Joko untuk ngopi-ngopi sambil membicarakan rencana mereka.
Keesokan paginya, Koichi pun datang ke markas pangkalan dan melihat pesawat yang akan ia gunakan saat menjalankan rencananya nanti. Pesawat itu membawa misil dan juga rudal yang digunakan untuk menggiring Godzilla ke posisi yang telah ditentukan. Namun, dikarenakan pesawat tersebut rusak, mereka pun membutuhkan mekanik pesawat terbang. Dan ya, Koichi pun mencari keberadaan Tachibana, orang yang dulu ia sangat kecewakan. Koichi pun berusaha mencari Tachibana karena ingin memberitahu bahwa ia akan melakukan rencana tersebut. Dan pada keesokan malamnya, Tachibana pun datang dan menghajar Koichi dari belakang. Koichi pun menjelaskan rencana mereka. Tachibana yang darinya sebelumnya kecewa dengan Koichi, akhirnya melihat tekad dan perubahan dalam diri pria itu. Tachibana membantu persiapan pesawat, serta sistem persenjataan yang akan digunakan dalam misi tersebut. Tachibana pun menyanggupi untuk membantu mereka. Keesokan harinya, mereka pun memulai untuk mengkoordinasikan penyerangan terhadap Godzilla sehari sebelum pertempuran terakhir. Pesawat pun telah selesai dan siap untuk digunakan pada rencana tersebut. Setelah itu, Koichi pun kembali ke rumah untuk berpisahan dengan Akiko untuk terakhir kalinya. Setelah berpisah, Koichi pun kembali menghabiskan waktunya di dermaga, merenungi perjalanan hidupnya. Ia menggenggam foto keluarganya yang telah tiada yang dibuat oleh Akiko, mengingat semua yang telah ia lewati. Ia tahu bahwa mungkin ia tidak akan kembali dari misi ini. Namun, ia telah memutuskan untuk menebus semua kesalahannya. Tachibana pun menjelaskan bagaimana cara menggunakan senjata di pesawat tersebut. Keesokan harinya, Koichi menitipkan Akiko dan memberikan beberapa uang untuk tetangganya yang ingin melanjutkan merawat Akiko. Kembali pada perairan, rekan-rekan Koichi menjaga di laut sekitaran dan memancing kemunculan Godzilla. Namun tiba-tiba... Ya, tiba-tiba ada kapal terbang cuy. Lalu saat Godzilla mulai muncul kembali di teluk, Koichi pun langsung naik ke pesawat dan terbang menuju ke teluk dermaga dengan membawa pesawat yang berisi senjata misil. Koichi pun memancing Godzilla tersebut agar mengikutinya kembali ke perairan. Makhluk tersebut pun akhirnya terpancing kembali ke perairan menuju palung yang sangat dalam. Pasukan militer sudah menunggu di perairan untuk membantu Koichi yang sedang dikejar oleh Godzilla. Mereka pun melancarkan rencananya dengan menggunakan kapal kosong yang akan dijadikan tumbal tembakan oleh Godzilla. Gila sih, memang Godzilla ini pas nembak laser keren banget gitu. Bang Farhan sampai emes, itu kayak kita ngelihat Goku lagi Kamehameha gitu loh. Nah, abis Godzilla nembak laser ke kapal kosong ini, mereka pun langsung bergegas mengepung Godzilla tersebut dan mulai menurunkan saluran-saluran freon agar Godzilla dapat terikat oleh saluran-saluran freon tersebut dan membawanya ke dalam laut agar membeku. Godzilla pun sempat membeku, namun saat akan dibawa kembali ke permukaan untuk diserang, Godzilla malah menggigit saluran-saluran freon tersebut yang mengakibatkan kadal tersebut tak bisa diangkat oleh kedua kapal perang tersebut. Saat mereka hampir gagal dalam misi, datanglah para pasukan pembersih ranjau yang membantu mereka untuk menarik Godzilla. Mengira Godzilla sudah mati, ternyata Godzilla berhasil bangkit. Akhirnya muncul di permukaan dan mulai akan menghancurkan kapal-kapal yang ada di sekitarnya menggunakan kekuatan lasernya. Upaya untuk membekukannya hampir gagal karena pembekuannya kurang optimal. Sadar mereka akan terkena laser, pasukan kapal pun pasrah dengan nasib hidup mereka. Dan ya, Koichi pun memutuskan untuk melakukan tindakan ekstrim. Ia menerbangkan pesawatnya langsung ke arah mulut Godzilla saat Godzilla itu hendak mengeluarkan kekuatan lasernya. Beruntungnya pesawat Koichi menghantam tepat waktu yang menyebabkan ledakan hebat.
Alih-alih kamikaze, ternyata Koichi berhasil keluar dari pesawat yang menggunakan sistem lontar. Tachibana memasangkan fitur tersebut ke pesawat Koichi karena Tachibana ingin Koichi tetap hidup dan merawat Akiko. Dan akhirnya, tubuh Godzilla yang telah melemah mulai membeku dan perlahan tenggelam ke dasar laut dengan tubuhnya yang mulai hancur. Akhirnya, para pasukan tersebut pun kembali ke kota dan disambut oleh warga seperti pahlawan. Di tengah-tengah merayakan kemenangan, Koichi pun menerima kabar yang mengejutkan. Noriko ternyata masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Ia selamat meskipun mengalami luka parah dan kehilangan kesadaran untuk waktu yang lama. Pertemuan kembali mereka menjadi momen haru yang menandai awal dari harapan baru. 降参の戦争終わりましたか。 Cerita ini diakhiri dengan adegan di kedalaman laut, di mana tubuh Godzilla yang tampak telah membeku mulai menunjukkan tanda-tanda regenerasi. Meskipun manusia berhasil menang untuk sementara waktu, ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Dunia masih harus bersiap menghadapi kemungkinan kembalinya makhluk yang pernah membawa kehancuran besar ini. Kelanjutan sequel timeline Godzilla ini akan kita rangkum pada film berikutnya, yaitu Godzilla tahun 2014 yang menyerang kota San Francisco. Gimana nih, kalian tertarik kita lanjutin sequel Godzilla ini? Dan ya, akhirnya film ini pun tamat. Pesan-pesan di balik film ini adalah kadal besar memang bisa menghancurkan kota, tapi kalau kadal berdasi bisa menghancurkan negara. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Komen di bawah film apa yang kalian pengen Bang Farhan review untuk di video selanjutnya teman-teman. Bang Farhan Film signing out.